Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia itu. Apa yang sedang dia rasakan ketika diri dia meninggalkan diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini hanya bersifat hayalan ataupun angan-angan, atau dalam kategori omong kosong. Kenapa saya mengatakan hanya bersifat hayalan? Mungkin satu energi tersebut mengharapkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu seakan-akan mengharuskan untuk diperjuangkan, tetapi ketika diperjuangkan, kebahagiaan itu tidak pernah didapatkan.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, saya rasa kartu yang saya pegang ini membuktikan bahwasannya pihak lain sudah mengambil satu keputusan, tetapi keputusan tersebut sangat salah. Salah karena emosi yang seakan-akan mengendalikan dari keputusan tersebut. Salah karena mungkin pihak lain menganggap lebih baik memprioritaskan yang lain daripada memprioritaskan yang sudah dibina. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, kartu yang saya pegang ini membuktikan sesuatu hal yang belum kamu peroleh, tetapi mengharuskan diri kamu memperjuangkan dan memperdulikan. Sesuatu hal yang tidak pernah kamu dapatkan, sesuatu hal yang tidak pernah kamu terima, sesuatu hal yang tidak pernah kamu rasakan, dan sesuatu hal yang tidak kunjung kamu dapatkan, di mana hal tersebut sudah membuat pemikiran kamu kacau ataupun berantakan. Sesuatu hal yang saya kategorikan ini ada kaitannya terhadap kondisi keuangan kamu atau perasaan kamu, yang dimana perasaan kamu itu tidak pernah mendapatkan ketenangan. Jangankan ketenangan, perkataan yang begitu sangat lembut tidak pernah keluar dari mulut orang yang selama ini kamu prioritaskan. Yang seakan-akan kamu terlalu berharap, kamu terlalu tulus, kamu terlalu bermimpi, kamu terlalu berhayal dari satu hubungan di mana ketika diri kamu berhayal, semuanya di luar dari dugaan kamu dan ekspektasi kamu. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan kamu membenarkan secara logika, atau menurut diri kamu perkataan saya itu cocok menggambarkan kondisi diri kamu di masa lalu, atau menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini. Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan, apa yang dia rasakan ketika diri kamu ditinggalkan. Manusia ini merasa seperti
menerima suatu keputusan yang dimana keputusan itu salah dan membuat manusia ini tidak bisa mengendalikan kondisi emosional dia di dalam batinnya. Batinnya yang seakan-akan memberontak, batinnya yang seakan-akan salah dan sudah terlanjur menginginkan suatu kebebasan. Ini dia wage, kartu yang saya pegang. Manusia ini terlalu banyak berimajinasi. Manusia ini terlalu banyak berfantasi. Yang dimana imajinasi tersebut mengharuskan diri dia mengambil satu keputusan, tetapi keputusan yang dia ambil berdasarkan imajinasi dia itu seakan-akan tidak sesuai dengan harapan dia. Ternyata kalau saya kaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, apa yang dia rasakan ketika diri dia meninggalkan diri kamu, merasa bersalah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu kedua terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil seakan-akan membuktikan yang dimana tadi saya sempat mengatakan kebahagiaan kamu hanya bersifat hayalan, karena bagi saya manusia itu seperti pecundang. Pecundang dalam arti melarikan diri dan memutus suatu hubungan dengan sepihak. Melarikan diri bukan meninggalkan suatu kebutuhan yang setimpal, tetapi melarikan diri, meninggalkan berbagai beban dan tanggung jawab. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, dan saya kaitkan terhadap kartu sebelumnya, seakan-akan Six of Swords ini membuktikan kondisi manusia tersebut bergerak tetapi tidak memiliki tujuan. Bergerak seakan-akan ingin melepaskan suatu beban, yang dimana beban itu secara tidak langsung diciptakan ketika meninggalkan diri kamu dan diberikan oleh orang lain. 6 pedang. Pedang inilah yang saya kategorikan dari perkataan saya barusan. Benar-benar manusia ini seperti merasa ketakutan. Benar-benar manusia ini seperti orang yang mencoba untuk mencari suatu ketenangan di dalam pemikiran. Yang dimana ketika manusia ini mencoba mencari suatu ketenangan di dalam pemikiran, manusia ini sedang tidak seimbang. Ternyata ketika meninggalkan diri kamu, manusia ini tidak stabil. Dari kondisi perasaan dia seperti terpukul. Kenapa saya bisa terlalu bodoh untuk meninggalkan orang yang terlalu tulus terhadap diri saya? Kenapa saya terlalu goblok bisa menghilangkan ketulusan dan kebahagiaan yang pernah saya nikmati? Itu dampak dari hal yang dia ciptakan, membuat diri dia sadar dan menyesal. Ternyata jauh lebih berharga diri kamu daripada manusia yang ada di samping dia. Tetapi pemikiran itu ketika manusia ini tidak mendapatkan suatu kestabilan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Pentacles.
di mana kemunculan kartu Five of Pentacles ini terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Karena koin tersebut mengarah terhadap kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini putus asa ketika meninggalkan diri kamu. Membuktikan manusia ini merasa kesepian secara batin ketika meninggalkan diri kamu. Sangat terpojok dan sangat sulit untuk memperbaiki kondisi keuangan dia karena diri dia menyadari seseorang yang bisa membuka pintu rezeki terhadap diri dia adalah diri kamu. Dan manusia ini sepertinya merasa bersalah, di mana kesalahan tersebut membuat diri dia berpikir dan belum sanggup untuk kehilangan diri kamu. Bukan hanya itu saja, keluarnya kartu Five of Pentacles ini membuktikan manusia ini menderita. Membuktikan manusia ini dari kondisi kesehatan terganggu akibat selalu memikirkan dan merenungkan kebaikan kamu. Dan Five of Pentacles ini membuktikan manusia ini ketika meninggalkan diri kamu bukan mendapatkan perubahan tetapi kehancuran. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu tetapi diri dia yang bersedih. Dia yang pergi mengubah dan memutuskan secara sepihak seperti orang pecundang, tetapi manusia ini masih berangan-angan agar bisa kembali terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups, di mana kemunculan kartu Five of Cups ini terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi, sepertinya manusia ini menyesal meninggalkan diri kamu. Sepertinya manusia ini menerima rasa sakit hati ketika manusia ini meninggalkan diri kamu. Rasa sakit hati ini muncul dari gejolak batin yang dia miliki. Five of Pentacles membuktikan manusia ini tidak bahagia meninggalkan diri kamu. Mencari kebahagiaan terhadap orang lain, justru kehadiran orang lain membuktikan manusia ini membandingkan diri kamu terhadap pihak lain. Ternyata yang lebih tulus adalah diri kamu daripada manusia yang bersama dengan diri dia. Five of Pentacles, kesedihan yang begitu sangat mendalam. Kehilangan yang begitu membuat manusia tersebut menyesal. Rasa sakit hati yang terlalu memberikan dampak buruk terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Queen of Cups membuktikan manusia ini marah, emosi, dan tidak sanggup untuk membendung air mata dia ketika meninggalkan diri kamu. Dia marah, dia merasa kecewa sendiri. Kenapa saya bisa meninggalkan orang yang benar-benar memberikan diri saya suatu kestabilan dan keseimbangan? Itu dia wajah. Membuktikan Queen of Cups, satu cawan yang dipegang erat itu adalah menggambarkan energi kamu
yang secara tidak langsung terkoneksi terhadap manusia itu, yang membuat manusia itu dari kondisi batinnya tidak terima dan frustrasi. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Knight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Knight of Cups, yang dimana kemunculan kartu Knight of Cups ini, raja atau ratu yang naik di atas kuda, dimana ketika menaiki kuda tersebut memegang satu cawan. Cawan yang dipegang memiliki rasa keyakinan, percaya diri untuk mendapatkan sesuatu hal. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu hal tersebut, seakan-akan manusia ini ingin memperbaiki, di mana ketika memperbaiki, mengevaluasi diri sendiri. Manusia ini sedang berusaha untuk memperbaiki diri dia, agar diri dia bisa membuktikan terhadap diri kamu, di mana ketika manusia ini membuktikan terhadap diri kamu, dia akan memberikan suatu tawaran terhadap diri kamu untuk memulai suatu hubungan kembali. Ternyata kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika diri saya di awal pembicaraan tadi mengatakan kebahagiaan kamu hanya bersifat hayalan karena ada kaitannya terhadap hubungan asmara baru yang dia jalin selama ini. Hubungan asmara baru yang membuat diri kamu menyesal kenapa bisa dipertemukan dan kenapa saya memberikan suatu ketulusan. Hubungan asmara baru yang seakan-akan membuat diri kamu dikecewakan dan tidak terima. Hubungan asmara kamu, hubungan asmara baru tersebut membuat diri kamu seperti orang yang benar-benar terpuruk dari kondisi materi dan perasaan. Hubungan asmara baru tersebut yang membuktikan kamu merasa emosi dan marah. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, apa yang sedang dia rasakan ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Pertama, marah. Kedua, menyesal. Ketiga, bersedih. Dan keempat, berusaha untuk kembali lagi. Oke Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika diri saya masih mengarah terhadap manusia tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.